Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat semua kan? Semoga kita semua sehat dan selamat. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bagian yang kedua. Ada 3 indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari. Yang pertama, menganalisis hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, menelaah pokok kaidah negara yang fundamental dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, menelaah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui tayangan video ini, peserta didik dapat 1. Menganalisis hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang kedua, menelaah pokok kaidah negara yang fundamental dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Dan yang ketiga, menelaah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Baiklah, selanjutnya kita akan pelajari materi satu demi satu. Materi yang pertama yaitu hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Kita pelajari dulu isi teks proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi kemerdekaan ada 2 kalimat. Kalimat pertama berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Pada kalimat pertama ini merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian pada kalimat kedua berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Ini adalah tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Kemudian kita pelajari isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita ketahui bahwa isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 alinea. Alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya. Kemudian pada alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dan seterusnya. Pada alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan seterusnya. Kemudian pada alinea yang keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan seterusnya. Kita sudah melihat isi proklamasi atau isi teks proklamasi dengan isi teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kita lihat hubungan antara keduanya, yaitu hubungan pembukaan dengan proklamasi. Yang pertama, alinea pertama, kedua, dan ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Kemudian kita lihat buktinya, alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Alinea kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah dan seterusnya, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Itu hubungan alinea pertama, kedua, dan ketiga sebagai uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi. Kemudian kita lihat alinea yang keempat, memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Berarti berhubungan dengan kalimat kedua proklamasi. Isi pokok kalimat kedua proklamasi merupakan tindakan yang harus segera dilaksanakan. Antara lain menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar yang di dalamnya terdapat pembukaan. Baiklah, kita lanjutkan masih hubungan pembukaan dengan proklamasi. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Kemudian yang berikutnya, makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi. Kemudian hubungan yang ketiga, yaitu alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus tahun 1945. Baiklah anak-anakku, kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Apakah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental? Kita akan lihat satu persatu. Syarat yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, yaitu PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara, yaitu Pancasila, asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Kemudian yang keempat, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita lanjutkan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental ditinjau dari
aspek hukum atau aspek yuridis. Pokok kaidah negara yang fundamental di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Kemudian, secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Yang selanjutnya, kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku yang hebat, kita akan teruskan nilai-nilai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada dua nilai. Yang pertama yaitu nilai universal, sedangkan yang kedua adalah nilai lestari. Apa yang dimaksud nilai universal dan nilai lestari? Coba kita kaji lebih jauh. Yang disebut dengan nilai universal bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, nilai lestari. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa.